Reformation is made or become better by removing or putting what is bad or wrong. Reformasi gereja merupakan sebuah gerakan perubahan yang terjadi pada abad ke-16. Reformasi gereja memunculkan gerakan Protestan atau Protestanisme, yakni mereka yang pro dengan perjanjian atau testament. Gerakan reformasi gereja bertujuan untuk mengembalikan fungsi, ajaran, serta peran gereja sesuai dengan ajaran Alkitab. Selain itu, berperan juga mengkonstruksi aspek-aspek kebudayaan, kemasyarakatan, maupun sosial yang sempat dipengaruhi ajaran yang salah. Zaman Renaissance terjadi sekitar abad ke-14 sampai 16 di Eropa. Zaman ini mengakibatkan minat pada kebudayaan klasik meningkat. Pola pikir, pendidikan, kesenian, serta kesadaran manusia tidak lagi berpusat kepada Allah, melainkan pada hidup manusia dan kenikmatan dunia. Hal ini berpengaruh besar terhadap kehidupan gereja yang mengakibatkan timbulnya berbagai kemerosotan, seperti Paus menghamburkan uang untuk menarik para seniman dan ilmuwan ke dalam gereja agar gereja menjadi pusat ilmu kesenian dan pengetahuan. Dan yang lainnya adalah kebutuhan dana untuk pembiayaan, pengembangan kebudayaan dan politik mengakibatkan munculnya perdagangan indulgensi atau sering disebut dengan surat Aflat, yakni surat penghapusan siksaan dari api neraka. Kemudian tidak hanya itu, ada lagi nepotisme pejabat gereja yang sering sekali kita temui di zaman Renaissance ini. Dari sini kita melihat tindakan nepotisme yang dilakukan oleh Paus, di mana kerabatnya dapat dengan mudah menjadi pejabat gereja. Ini juga merupakan salah satu tindakan mengomersialkan jabatan. Kemudian para pejabat gereja juga terlibat politik dan melalaikan tugasnya sebagai rohaniawan dengan mengabaikan jemaat yang membutuhkan pelayanan dari gereja. Di zaman ini juga kita dapat menemukan pejabat-pejabat gereja yang tidak enggan untuk melakukan tindakan korupsi dan memanipulasi buku keuangan gereja, di mana mereka tidak enggan untuk mengambil beberapa bagian dari uang gereja, uang jemaat untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tidak hanya itu, gereja Katolik juga dijadikan sekuler oleh para paus dengan membuat aliansi dengan orang-orang Turki yang tidak percaya untuk melawan raja-raja Eropa yang percaya. Melihat hal-hal tersebut, gereja tidak dapat menangani kemerosotan ini dengan baik. Hal ini juga yang menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat, sehingga ingin muncul tuntutan usaha untuk pembaharuan, menjadi kembali sesuai dengan ajaran Alkitab. Di sini hadir Martin Luther, seorang imam yang menentang kemerosotan tersebut. Martin Luther yang merupakan pastor gereja Katolik Roma di Wittenberg, Jerman, ia memulai reformasi pada tanggal 31 Oktober 1517 dengan menempelkan tulisan yang berisi 95 dalil di pintu gerbang gereja istana di Wittenberg. Dalil tersebut merupakan bahan akademis yang akan digunakan untuk menggagalkan pengumpulan dana. Oleh karena itu, ia dituduh sebagai heretikus atau bidah, yakni penyebar ajaran sesat. Tuduhan ini membuat ia semakin radikal memprotes paus dan kaisar. Gerakan reformasi ini mendapat banyak dukungan dan memunculkan sebutan kaum Protestan. Hal yang ditentang oleh Martin Luther adalah indulgensia, stipendia, misa arwah, puasa, ziarah, pajak untuk Roma, kaul dan relikui. Dan yang paling ditentangnya adalah surat indulgensia, yang merupakan selembar perkamen yang menjamin pengurangan waktu siksaan di api penyucian dengan sejumlah uang. Menurut Luther, pengakuan dosa tidak bisa diperjualbelikan, sehingga ia sangat menentang perjualbelian surat indulgensia. Luther yang merupakan seorang pastor, ia juga mampu menerjemahkan Alkitab dan ia menemukan dalam kitab Roma bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi itu merupakan alasan dari Martin Luther menentang penjualbelian surat indulgensia. Sumber keselamatan adalah Allah, bukan paus ataupun gereja. Oleh karena itu, Luther percaya bahwa penjualan surat indulgensi adalah kebohongan dan penghujatan yang merusak moral dan kehidupan religius. Sekarang kita masuk pada dampak reformasi terhadap kekristenan di dunia. Dampaknya secara umum dilansir dari Kompas 2020, yaitu terpecahnya agama Kristen ke dalam beberapa aliran, pembaharuan tatanan sosial budaya, politik, dan ekonomi, tentunya otoritas paus di negara-negara besar Eropa, dan timbulnya kegiatan misionaris untuk mempublikasikan agama Kristen ke seluruh penjuru dunia. Nah, dampak lainnya pada bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik. Nah, dampaknya pada bidang sosial budaya yaitu terbentuknya suatu kerajaan kebudayaan kerajaan
di mana segala hal yang bergerak dan menghasilkan uang itu ditujukan bagi kepentingan istana tersebut. Kemudian pada sektor ekonomi, yaitu membuat praktik-praktik feodalisme mulai berangsur-angsur menurun. Kemudian pada sektor politik, yaitu tumbuhnya kesadaran masyarakat atas hak-hak yang dimiliki dalam bidang politik. Baik teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan kepada dampak yang kedua, yakni adalah dampak terhadap perpecahan gereja. Gerakan reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther ini memaksa pimpinan gereja Roma untuk melakukan tindakan pembaruan internal yang disebut dengan kontra-reformasi. Nah, mereka menciptakan pasukan penggempur yang melawan gerakan reformasi. Selain itu, Konsili Trente juga melawan atau menolak adanya gerakan reformasi. Gereja dikatakan memiliki kuasa ilahi yang sama seperti Alkitab. Gerakan reformasi yang diberantas ini berlangsung selama sekitar 1,5 abad. Namun gerakan reformasi tidak dapat diberantas secara seutuhnya. Masih ada gereja-gereja reformasi atau gereja yang pro-reformasi yang masih berkembang hingga pada saat ini. Kelompok pro-reformasi yang pertama adalah kelompok Lutheran. Nah, kelompok Lutheran ini diinisiasi oleh Martin Luther. Lalu mereka membentuk gereja yang disebut dengan gereja aliran Lutheran. Gereja ini mempercayai 2 sakramen, yakni perjamuan kudus dan juga pembaptisan. Pembaptisan berarti merupakan karya Allah, sementara mereka mempercayai perjamuan kudus, yakni roti dan anggur, adalah benar-benar tubuh dan darah Kristus. Martin Luther memiliki ajaran khas yang diakui juga sebagai ajaran khas reformasi, yakni adalah sola fide yang artinya adalah hanya iman, yang kedua sola gratia artinya hanya anugerah, dan yang ketiga adalah sola scriptura yang artinya hanya kitab suci. Artinya adalah Martin Luther hendak menyampaikan kepada umat percaya bahwa keselamatan umat percaya hanya dapat diperoleh ketika kita beriman kepada karya anugerah Allah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kelompok pro-reformasi yang kedua adalah kelompok Calvinis yang diinisiasi oleh John Calvin, seorang pengungsi Prancis yang ada di Geneva. Kelompok ini disebut kelompok Calvinis atau Calvinisme. Calvinisme adalah sebuah sistem teologis dengan pendekatan kepada kehidupan Kristen yang menekankan kedaulatan pemerintahan Allah atas segala sesuatu. Tradisi aliran ini menuntut harus adanya jabatan atau pejabat gerejawi. Nah, salah satu yang menjadi warisan dari aliran ini adalah sistem pemerintahan presbiterial. Kata presbiterial ini menunjuk kepada adanya otonomi gereja setempat di mana dipimpin oleh majelis. Baik, saya akan menjelaskan mengenai kelompok Anglikan. Jadi kelompok Anglikan ini memisahkan diri dari Gereja Katolik Roma pada abad ke-16 saat pemerintahan Raja Henry. Jadi saat pemerintahan Raja Henry itu terjadi konflik antara Paus dengan Raja Henry. Mengapa? Karena Raja Henry ingin menikahi seorang wanita lain selain istrinya karena ia ingin mempunyai seorang putra. Namun hal ini ditentang oleh Paus sehingga Raja Henry merasa dirinya tidak mendapatkan keadilan karena dia tidak bisa menikahi perempuan itu. Sehingga Raja Henry memisahkan diri dan mendirikan sebuah gereja, yaitu Gereja Anglikan. Nah, penekanan dari Gereja Anglikan ini, yang pertama, sakramen merupakan tanda bagi seorang dikatakan percaya dan beragama Kristen. Jadi mereka sangat percaya dengan sakramen ini adalah salah satu tanda bagi seorang kita dikatakan percaya dan beragama Kristen. Nah, mereka menolak ajaran-ajaran Gereja Katolik Roma seperti pemujaan terhadap patung, api pencucian, dan penghapusan dosa. Nah, 2 kitab yang diyakini mereka ada 2, yaitu Kitab Suci dan Book of Common Prayer. Nah, Kitab Suci ini seperti biasa Alkitab, namun Book of Common Prayer ini berisikan tentang disiplin gereja, tata gereja, sampai tata mereka bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi semuanya ada di dalam buku ini. Nah, selanjutnya kita ke kelompok Anabaptis, kelompok yang keempat. Anabaptis terdiri dari 2 kata, yaitu ana dan baptis, yang berarti dibaptis ulang. Nah, penekanan dari kelompok ini, baptisan hanya kepada orang percaya yang sudah mengalami pertobatan, sehingga mereka menolak baptisan bayi. Mengapa mereka menolak baptisan bayi? Karena mereka menganggap bayi belum merupakan orang yang percaya dan belum mengalami pertobatan. Jadi baptisan bayi itu mereka rasa bukan satu baptisan yang harus dilakukan, karena itu tidak dialami, tidak terjadi karena seorang itu sudah mengalami pertobatan. Itu dasar penolakan mereka tertulis dalam Matius 18 ayat 19-18, di mana di situ dijelaskan bagaimana tanda seseorang dikatakan orang percaya yang sejati. Jadi mereka mengambil ayat ini menjadi dasar penolakan atas baptisan bayi tersebut. Selain itu, 3 nilai pokok yang mereka pegang. Yang pertama, menjadikan Yesus sebagai pusat iman. Kedua, menjadikan komunitas berperan penting dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam praktik pengampunan. Yang ketiga, kelompok ini percaya bahwa mereka telah diperdamaikan dengan Allah, sehingga mereka harus menjadi ahli rekonsiliasi. Sekian dari saya dilanjutkan teman saya. Terima kasih. Kemudian kita masuk pada dampak terhadap misi gereja. Nah, misi gereja adalah untuk mengabarkan Injil dan menyebarkan ajaran agama Kristen hingga sampai di Indonesia. Nah, pengabaran Injil ini pada awalnya dilakukan oleh bangsa Portugis dan Spanyol hingga sampai pada saat Indonesia. Setelah reformasi, pengabaran Injil juga terus dilakukan untuk mengabarkan untuk menyebarluaskan agama Kristen ataupun gereja-gereja Protestan termasuk di Indonesia. Salah satu tokoh misionaris yang
mengajar gereja Protestan, yaitu Ludwig Ignaz Nommensen atau yang biasa kita kenal dengan Nommensen. Nah, Nommensen ini berasal dari Jerman. Nah, ia melakukan banyak misi mengabarkan Injil, misi gereja itu mengabarkan Injil pada Indonesia. Hasil dari penginjilan yang ia lakukan adalah berdirinya gereja terbesar di Tanah Batak, yaitu Huria Kristen Batak Protestan atau yang kita kenal dengan HKBP. Selanjutnya kita masuk ke dalam wawasan Kristen Alkitabiah. Kita lihat yang pertama, fakta menunjukkan bahwa dari peristiwa reformasi gereja ini akhirnya ada perpecahan di antara gereja. Namun perpecahan itu bukanlah suatu kehancuran bagi gereja. Fakta menunjukkan bahwa gereja masih eksis sampai sekarang, masih ada sampai sekarang. Nah, yang kedua, peristiwa reformasi gereja ini membawa kita melihat bahwa manusia tidaklah sempurna, bahkan dalam menjalankan imannya atau kepercayaannya. Manusia bisa saja menyimpang atau salah dalam menjalankan imannya. Nah, yang ketiga, tujuan reformasi ini bukan untuk memecahkan gereja, walaupun akhirnya ada perpecahan di antara gereja, tetapi merestorasi konsep yang salah, di mana kita lihat bahwa ada konsep-konsep atau praktik-praktik yang salah. Nah, disitulah restorasi atau peneguhan kembali atau mengoreksi kembali hal-hal apa saja yang sudah salah atau sudah menyimpang dari gereja. Nah, gereja sendiri merupakan salah satu komunitas di mana Allah ingin bersekutu dengan umatnya. Jadi gereja itu sendiri adalah satu komunitas, bahkan bisa dikatakan satu umat di mana Allah ingin bersekutu dengan mereka. Nah, selanjutnya kita juga mengetahui bahwa Martin Luther sebenarnya tidak ingin adanya pemecahan atau pemisahan diri di antara umat Allah pada zaman itu. Namun karena adanya praktik-praktik gereja yang sudah terlalu menyimpang jauh daripada kebenaran di Alkitab, maka ia memutuskan untuk memisahkan diri. Grudem juga menyebutkan beberapa alasan dalam pemisahan diri dari gereja asal yang dapat diterima, diantaranya mengenai alasan doktrinal atau pengajaran. Selanjutnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan hati nurani. Ketika hati nurani seseorang di dalam gereja itu sudah tidak nyaman dengan pengajaran, dengan apapun yang ada di gereja itu, maka itu dapat dibenarkan untuk memisahkan diri. Kemudian mengenai pertimbangan praktis dan juga tidak ada persekutuan. Jadi ketika di gereja itu tidak ada persekutuan, maka orang bisa memisahkan diri dari gereja itu. Selanjutnya saya, Desi Yohana, akan menjelaskan mengenai solusi permasalahan dan dampak reformasi. Munculnya beberapa aliran gereja menghadirkan usaha untuk mewujudkan oikumene atau kesatuan gereja. Setelah masa reformasi, gereja Katolik hendak mengusahakan kesatuan gereja dengan kaum Protestan. Tujuan oikumene ini dilandasi alasan politik, yaitu untuk menghadapi ancaman Turki, tetapi tidak berhasil. Kaum Protestan tetap memisahkan diri dari Katolik. Namun Protestan dan Katolik tetap memiliki kesadaran untuk memulihkan perpecahan dengan dasar pada warisan gereja kuno, yaitu gereja yang am atau universal. Nah, pada abad 19, upaya oikumene terdapat 4 cara, yaitu dengan mempersatukan orang Kristen melalui kesamaan teologi dan pengakuan, lalu melalui pembentukan suatu perkumpulan Kristen Protestan, lalu melalui gerakan-gerakan sukarela, 4 melalui kerjasama di bidang perkabaran Injil bagi Kristen Protestan. Sedangkan pada abad 20, oikumene dimulai dari konferensi perkabaran Injil pada tahun 1910 atau dikenal sebagai konferensi Edinburgh 1910. Tolak ukur dari konferensi ini bahwa gereja harus mewujudkan oikumene secara konkret, sehingga terbentuklah IMC atau Internationally Missionary Council. Lalu pada abad 20 juga dibentuk organisasi Faith and Order, lalu Life and Work. Kedua organisasi ini bertujuan untuk menyadarkan gereja-gereja harus bersatu untuk menjawab tantangan-tantangan dunia, baik secara politik, ekonomi, dan sosial. Lalu kedua organisasi ini bersatu menjadi World Council of Churches, WCC, sebagai komunitas gereja yang satu iman, serta satu persekutuan ibadah juga kehidupan bersama dalam Kristus. Di abad 21, oikumene masih relevan untuk dilakukan, tetapi berfokus pada pengajaran doktrin yang benar sesuai dengan firman Tuhan, dan hidup dalam satu roh, baik secara keberagaman maupun kesamaan individu. Sehingga aplikasi makna oikumene bagi gereja saat ini, yang pertama adalah menjadi satu dalam menjalankan amanat agung, yang kedua memiliki kesatuan iman dalam Kristus, yang ketiga menjadi satu dalam kebenaran firman Tuhan, keempat menjadi satu dalam anggota tubuh Kristus. Sehingga gereja memiliki kesatuan yang tidak bisa. Kesimpulan, reformasi gereja merupakan sebuah gerakan perubahan yang terjadi pada abad ke-16. Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi ajaran gereja sesuai dengan ajaran Alkitab. Adapun dampak reformasi terhadap kekristenan di dunia adalah agama Kristen terbelah menjadi beberapa aliran, adanya pembaruan tatanan sosial, ekonomi, politik, dan budaya, runtuhnya kekuasaan Paus, dan munculnya gerakan misionaris. Selanjutnya, dampak reformasi terhadap perpecahan gereja ada beberapa kelompok pro-reformasi yang berkembang seperti kelompok Lutheran, Calvinis, Anglika, dan Anabaptis. Kemudian, dampak reformasi gereja terhadap misi gereja yaitu menyebarkan penginjilan yang dilakukan oleh gereja Protestan di Indonesia. Jadi, melalui reformasi ini, kita seharusnya sadar bahwa ini terjadi karena Allah ingin umatnya tetap mengikuti ketetapannya melalui gerakan oikumene yang berfokus pada pengajaran doktrin yang benar sesuai Alkitab. Dan dapat disimpulkan bahwa dampak reformasi gereja belum sepenuhnya berhasil karena gerakan oikumene harus tetap dilakukan agar semua gereja memiliki ajaran yang sesuai dengan ajaran Alkitab.
Seorang calon guru Kristen dituntut untuk dapat mengikuti bagaimana Luther memegang satu prinsip kebenaran di tengah banyaknya pandangan yang keliru serta keinginan duniawi yang bertentangan dengan Alkitab. Melalui kisah reformasi ini, penulis semakin diperlengkapi untuk memegang teguh kebenaran dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pembelajaran di kelas nantinya saat menjadi guru. Hal yang dapat kami lakukan saat ini sebagai seorang calon guru Kristen ialah mulai menyatakan dan melakukan kebenaran firman itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Belajar hidup dengan integritas adalah bukti konkret yang dapat kita lakukan dalam masa dewasa ini. Sekian video dari kami, salam reformasi.